yafqahu qawli sadaqallah. Jajaran pengurus DKM Masjid Jami Al-Mukarramah sekaligus pengurus yayasan Masjid Jami Al-Mukarramah, khusus Pak Ketua Bapak Dr. Ramdan Syah beserta pengurus yang lainnya, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, serta remaja adik sekalian yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat karunia-Nya. Maghrib kali ini kita baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan seterusnya kita akan berlanjut pada kajian-kajian yang setiap malam Selasa pada maghrib hingga menjelang isya. Mudah-mudahan dengan kita di tempat ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, malam Selasa kali ini malam Selasa perdana di bulan Safar 1447 Hijriah, tepatnya hari ini tanggal 3 Safar. Bulan Safar adalah hitungan kalender Hijriah Islam, bulan yang kedua. Nanti berlanjut bulan depan Rabiul Awal masuk bulan Maulid. Tidak terasa perjalanan waktu, hari demi hari terus berlanjut minggu ke bulan dan hingga berganti tahun. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang terbaik di antara tahun-tahun yang telah kita lewati. Jamaah sekalian yang berbahagia, kajian kali ini insyaallah sampaikan oleh guru kita Al-Habib bin Ja'far Al-Qadri. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Untuk itu kami mengajak jemaah sekalian, mari kita simak, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Selanjutnya ada pemberitahuan dan pengumuman dari pengurus kepada Bapak Jatuh Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hadirnya kita masih salib, mudah-mudahan para alim, para guru, para kiai, para jamaah senantiasa ada manfaat wasatnya serta menambah aktivitas kita dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kami selaku pengurus, insyaallah di hari Ahad mulai bulan Agustus saya sampaikan kembali, yaitu pada sholat asar akan kita tambah kajian ilmu kembali. Pada sholat asar pada hari Ahad insyaallah mulainya di tanggal 3 Agustus bersama Bapak Kiai Profesor Dr. Rahimah dengan kitab yang akan disampaikan adalah setiap subuh keempat hari Sabtu, ya, itu kita cabut, kita adakan di hari Ahad sore. Jadi untuk hari Sabtunya full yaitu kajian hadis, yaitu kitab yang dibahas adalah kitab Al-Hikam karya Syekh Nur At-Tariqah As-Sakandari. Ini adalah salah satu kitab yang menuntun kehidupan kita untuk betul-betul menuju ridha Allah. Apapun juga yang kita lakukan, Allah adalah ingin mendapatkan ridha Allah. Mudah-mudahan dengan tambahan kajian di hari besok mulai bulan Agustus senantiasa akan menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Sebab jangan sampai salah, ketika kita sholat kemudian kita mengharap surga, mengharap jauh dari situ neraka, itu insyaallah ibadah yang katanya paling rendah. Tapi mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan di kajian pada hari Ahad mulai dari sholat asar bersama dengan Profesor Dr. Rahimah senantiasa
kita persiapkan diri kita ambil, kita simak ilmu yang Allah sampaikan kepada kita. Moga-moga ini semua menjadi nilai ibadah dan menambahnya keberkahan kita untuk senantiasa menjalankan hidup kita dan kehidupan dalam lingkup keluarga kita, wilayah lingkungan kita. Syukur-syukur kita semua terus menjadi para peserta atau jamaah yang aktif di masjid yang kita cintai. Pada guru kita, Ibu Jafar Al-Qadri, yang selamat datang memberikan pembiayaan yang berharga. Terakhir, waktu kita bertemu persilakan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa habibina Muhammad qudwatil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-zahirat. Salatan wa salaman ila yaumil amma ba'd. Hadratul karami para ulama, para sahabat, para masyarakat, segenap pengurus masjid dan para sekalian, ibu bapak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas anugerah dan pemberian yang Allah berikan kepada kita semua. Bila pada malam yang mulia ini kembali Allah mempertemukan kita dan mudah-mudahan istiqomah kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang Rasulullah memanggil jannah. Juga kita berharap mudah-mudahan orang-orang tua kita, para guru kita, mudah-mudahan Allah berikan mereka hidupnya di dalam jannah. Allah angkat derajat mereka dan Allah rahmati mereka dan kullu dosa-dosa ala dunia wa kullu niyatin salihah dan syamilan fi dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ashir. Hadis yang ke-10 di dalam bab Al-Ma'ruf nahi munkar, daripada apa yang diutarakan dan ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini. Wa bi'ulumi kitabnya Amin Al-Hudzaifah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang dekat dengan beliau, termasuk yang mengetahui rahasia-rahasia. Dan beliau pernah berkata, aku bertanya kepada Nabi, kalau orang bertanya tentang kebaikan, saya bertanya tentang kejelekan, untuk mengetahui agar saya bisa menjaga diri darinya. Ini Hudzaifah bin Yaman. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban thumma tad'unahu fala yustajab lakum." Demi zat yang dirimu berada di dalam genggamannya, maka hendaknya engkau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak dikhawatirkan, kata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bencana atau hukuman kepada kalian. Kemudian summa tad'unahu fala yustajab lakum. Kalian berdoa kepadanya tapi tidak dijawab. Ketika amar ma'ruf dan nahi munkar sudah tidak dilaksanakan, tidak ada orang yang saling mengingatkan, tidak ada majlis-majlis ilmu yang mengajak terhadap kebajikan, dan tidak ada orang-orang bijak yang sanggup mencegah terhadap kemungkaran. Yang ada hanyalah kemungkaran demi kemungkaran. Maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan menurunkan bencana. Dan berdoa pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijaga oleh Allah. Salah satu penyebab tidak dijaganya doa adalah talaqul al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Tidak adanya orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu dikhawatirkan akan membuat doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak hal yang mendorong untuk kita diterima doa-doa kita. Di antaranya memakan makanan yang halal. Di antaranya lagi doa dengan bareng-bareng, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena bersamaan dengan aminnya para malaikat. Hanya saja manakala tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada majlis-majlis ilmu, tidak ada yang mengingatkan tentang kebaikan dan mengingatkan akan bahaya kejelekan, maka yang terjadi adalah doa-doa itu meskipun dilakukan dengan sebaik mungkin, maka tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya'um syu'un munkar, bahaya kemungkaran itu, pengaruh kemungkaran itu menjadi perang. Wa balaghu fa'iluhu wa ghayruhu ya'um syu'un munkar wa balaghu. Balaknya kemungkaran itu merata, yang menimpa kepada yang mengerjakan ataupun yang tidak mengerjakan kemungkaran. Makanya bila kita menemukan hal yang menurut kita mungkar dan kita sanggup untuk mencegahnya, mengingatkannya, maka anjurkanlah dengan baik-baik, dengan adab, dengan ucapan yang baik, dengan contoh-contoh yang baik. Manakala tidak demikian dan kita sanggup untuk melakukan, kadang-kala orang itu karena terlalu tidak enak, karena terlalu, padahal kita tidak tahu bahwa barangkali orang yang melakukan kemungkaran itu disebabkan karena kebodohan, ketidaktahuan. Dia melakukan praktek misalnya riba, praktek riba terang-terangan, kemudian dan tanpa ada kemudian istilah para ulama,
berupa bala yang akan turun, yang akan menimpa pelaku dan yang lain yang tidak melakukannya pun akan ditimpa oleh bala-bala dan semuanya. Nah, itu pentingnya kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sekali lagi, amar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ma'ruf. Karena sampai melakukan amar ma'ruf nahi munkar akan tetapi mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, mendatangkan fitnah yang lebih besar. Kalau kita tidak mampu, paling tidak kita ingkari dengan hati kita doakan, kita usahakan bagaimana kemungkaran itu hilang dari sekitar kita dan tidak kita pandang. Kemudian al-hadi asyar, hadis yang ke-11, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala afdalul jihad kalimatu adlin wa sultanin jabirin wa qawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri bahwa Nabi pernah mengatakan afdalul jihad, paling afdalnya jihad adalah kalimat adil, kalimat adil. Kalimat yang berimbang, maksudnya di sini. Kritik dan ucapan-ucapan yang berimbang terhadap sultan al-jahil, penguasa yang zalim, penguasa yang bijak. Tentu kita melakukan itu dengan cara yang baik, tidak ada masalah. Bukan harus mengumpat dan kata-kata yang itu bukan kalimat hakir. Kalimat hakir ini dengan cara yang elegan, tanpa harus diketahui oleh orang lain, cukup antara kita dengan dia. Bukan malah kita mencaci maki, mengkritik, tapi kita kritikan kita nggak sampai pada yang bersangkutan. Cuma apa maksudnya? Nggak masuk dalam kategori kalimat hakir. Namun bagaimana kritik kita sampai kepada, boleh dengan surat, boleh dengan menghubungi secara pribadi, boleh dengan apa saja yang dapat menyampaikan, tentu dengan cara-cara dan hal-hal yang tidak membuat fitnah di kalangan kaum muslimin. Itu perlu direnungi bersama, dipertimbangkan cara-cara. Itu makna daripada kalimat adil. Fudail bin Iyad, beliau ini merupakan seorang ulama di zaman dan menjadi hujjah sampai hari ini. Tindakan-tindakannya hidup di zaman Harun al-Rasyid, salah satu tokoh dari Khulafa Bani Abbas. Ketika berjumpa dengan Harun al-Rasyid, Fudail bin Iyad berusaha untuk berduaan dengannya, menasihatinya, sampai Fudail kadang-kadang sampai Harun itu kadang-kadang keluar darinya, sedangkan matanya buka, mukanya basah karena banyak air mata, karena nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Tapi di depan umum beliau itu memuji prestasi-prestasi yang diraih oleh Harun al-Rasyid. Dia berkata, Masya Allah, Alhamdulillah, ini Harun al-Rasyid telah sanggup dan bisa melakukan begini, bisa melakukan hal-hal yang baik, sanggup begini, kita apresiasi, dipujinya. Tapi kalau sudah berduaan, diingatkan, wahai Harun, ingat kekuasaan
bahkan setiap hari dari perjalanan hidup rakyat pun itu merupakan tanggung jawab. Jangan sampai di antara mereka ada yang diperlakukan dengan tidak adil. Jangan sampai di antara mereka ada yang hidup kelaparan. Dinasehati dengan nasihat. Bagaimana nanti Allah akan mempertanggungjawabkan setiap kepemimpinanmu. Nangis Harun al-Rashid. Tapi dia tidak merasa tersinggung, merasa bahwa Fudail bin Iyad adalah sosok yang memang seorang nasihul amin disebutkan, penasehat yang amanah, penasehat yang keluar menasehati dari lubuk hati dan berdasarkan cinta kepadanya, bukan karena sentimen, bukan karena benci. Mengkritik giliran tidak berkoalisi, jadi tidak ikhlas namanya. Mengkritik ketika menjadi oposisi misalnya. Tapi di saat koalisi berteman, wah disanjung-sanjung. Wah ini bukan seperti itu cara kalimat adil, kalimat yang adil. Tetap mau dia teman kita, atau dia adalah orang yang berseberangan dengan kita, melakukan nasihat yang baik itu merupakan sebuah kewajiban. Kadang-kala kita mengkritik karena kekecewaan dari musuh. Karena sebetulnya nasihat yang kita sampaikan dengan ikhlas, dengan penuh kasih sayang atas dasar syafaat terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang akan paling menang, itu yang akan didengar, dan itu yang akan menjadi pertimbangan bagi kita. Kalau kita menghormatinya, bagian guru-guru kami itu mereka melakukan komunikasi dengan para penguasa, tapi dengan cara yang baik, menasehatinya dengan cara-cara yang baik, bukan menjilat, karena dia tidak mengharap apapun dari dia, tidak mengharap dunia, tidak mengharap kekuasaan, tidak mengharap jabatan, tidak mengharapkan harta dan semacamnya, tapi semata-mata demi kemaslahatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit di antara mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit di antara mereka yang mempertimbangkan dan mendengarkan ucapan-ucapan. Senada dengan hadis yang berikut ini, hadis yang ke-12 an Abi Abdullah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah Tariq bin Shihab bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi, wa qad wada'a lahu fil gharz, sedangkan Nabi telah menaiki atau meletakkan kakinya di atas pelana kuda, sudah naik ke atas kuda. Dia bertanya, ayyul jihad afdal? Jihad apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, kalimatul haqqi inda sultanin jahil. Kalau yang di atas kalimatul adli, kalimat yang penuh, yang berkeadilan. Kalau ini adalah kalimat kebenaran di depan sultan yang zalim, penguasa yang zalim. Sebagian ulama mengartikan penguasa, sultan ini perlu kita sadari bersama. Sultan itu adalah yang menguasai,
yang ditakuti, yang menjadi penentu, itu disebut dengan sultan. Kadang-kala tidak harus berupa sosok, bisa jadi kolektif, bisa jadi perorangan. Sultan dalam hal ini begitu banyak konteksnya. Kalau bukan mengatakan saat itu, hari ini, yang dimaksud dengan sultan itu adalah al-i'lam, media. Sebab orang takut kepada pernikahan media. Kalau mereka bergerak saat itu, ketika wartawan banyak mengkritisi dan membuka bermacam-macam permasalahan yang ada, maka kata beliau hari ini yang ditakuti itu bukan sosok penguasa, tapi media. Penguasanya takut kepada media. Jadi kalau hari ini bisa jadi maksud daripada sultan itu adalah netizen misalnya. Ini orang-orang pada takut kesalahannya viral. Mereka lebih takut kepada viralnya sebuah berita yang negatif tentang dirinya daripada harus berhadapan dengan pengadilan, daripada harus berhadapan dengan polisi, daripada harus berhadapan dengan penguasa. Itu makna daripada sultan. Bisa jadi sehingga kalau ada orang mengatakan awas kamu jangan menjilat penguasa, sebab menjilat penguasa itu merupakan sebuah kesalahan yang fatal, sebuah kehinaan. Maka kita perlu disadari bahwa tidak boleh menjilat rakyat, sebab penguasanya adalah rakyat. Betapa banyak orang yang kadang-kadang tidak populer sebuah pendapat, namun tidak mau untuk menyampaikan, sebab bertentangan dengan kemauan mayoritas. Padahal itu adalah benar, sebagaimana yang terjadi hari ini. Jadi kalau sudah rakyat atau kalau sudah masyarakat kadang-kadang dengan pencitraan itu makna sama saja menjilat daripada penguasa, sama juga menjilat kepada rakyat. Jadi al-haq di sini tidak tertentu kepada penguasa, hanya penguasa yang mesti dinasihati, sedangkan kadang-kadang rakyat dan penguasa harus tunduk terhadap kemauan rakyat, terutama dengan sistem di mana kita berada di dalamnya, sistem pemerintahan. Makanya Allah memperingatkan di dalam hal ini bahwasanya orang yang mengikuti aktsar man fil ardi yudilluka wa in aktsar man fil ardi yudilluka sabilillah. Bila engkau mentaati atau mengikuti keinginan mayoritas manusia, maka bisa jadi menyesatkan. Tapi apa harus kita ikuti? Yang kita ikuti adalah petunjuk Allah. Yang kita ikuti adalah akal sehat yang pasti, yang akal yang tidak dikotori oleh fanatisme, golongan ataupun kelompok, akal yang tidak didasari oleh keinginan dan kepentingan pribadi ataupun kelompok, akal yang benar-benar objektif mencari kebenaran demi kemaslahatan umat manusia, di mana di dalamnya terdapat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan kalimat hakim. Kalimat hakim, kalimat yang hak. Tidak peduli itu akan membuat penguasa ridho dan senang atau rakyat ridho dan senang, tidak peduli, tetap itu disampaikan. Itulah yang disebut dengan kalimat hakim inda sultanin jair, bukan hanya sekedar kalimat-kalimat dan kritik yang
disampaikan kepada penguasa. Namun bisa jadi berani kepada penguasa tapi takut daripada cibiran masyarakat. Manusia kadang-kadang seperti itu, sehingga kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah makna daripada keadilan. Begitu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Al-Hadis Al-Tsalits Asyar, hadis yang ke-13. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali masih ada beberapa menit ke depan ada yang ingin disampaikan dari presiden. Silakan kepada jemaah yang terkait dengan bagian dari disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Bicara perihal kekuasaan, kami mau bertanya persoalan hukum yang kita alami di Nusantara Cina ini. Hukum banyak terbang tinggi, yang punya duit akan diperankan oleh pengadilan, sementara yang punya duit akan tertindas. Itulah sebagian daripada kemungkaran yang oleh seorang hakim. Apakah juga seorang presiden akan melakukan dengan kasus tersebut, termasuk dalam presiden yang tidak bisa mengendalikan anak buahnya, kemudian masukkan dalam atau yang sampaikan tadi bahwa menjadi pemimpin hendaknya cinta kepada rakyat, sementara rakyat yang tidak mempunyai uang akan teraniaya walaupun sebenarnya tidak itu betul atau benar katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada unsur politik ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang baik, insyaallah, dan bergaul berjumpa dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari macam-macam fitnah, termasuk di dalam fitnah kekuasaan yang kita tidak sanggup untuk memegang. Kalau kita sanggup dan mampu, maka dia wajib untuk melakukannya, menjadi fardu ain. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, barangkali Allah memposisikan kita di tempat yang terbaik saat ini. Yang mudah-mudahan Allah pelihara dan jaga kita dan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan apakah yang bukan hanya sekedar presiden, tapi semua yang memiliki kewenangan, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka yang memiliki kewenangan di dalam melaksanakan nilai-nilai keadilan, maka kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mereka yang mendukung terhadap proses daripada ketidakadilan. Meskipun kita tidak ikut campur, tapi kita ribut terhadap ketidakadilan, maka semuanya ada hubungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana sudah merata ketidakadilan, kalau sudah merata ketidakadilan, karena sudah dianggap lumrah dan biasa, orang-orang tidak bersikap adil, termasuk di dalam skala yang kecil, di dalam kelompok dan sebuah komunitas misalnya, dia tidak bersikap adil. Kenapa? Ya, yang atasannya adalah agak adil misalnya. Kalau bawahannya sudah tidak bisa bersikap adil, maka sudah merata. Dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib,
Beliau mengatakan bahwa wayabqa ad-dawlatul ajilah walau kanat kafirah. Negara yang adil akan langgeng, akan kuat meskipun itu negara kafir. Wa tafna, dan akan hancur dan binasa ad-dawlatul fajirah walau kanat mu'minah, atau adh-dhalimah walau kanat mu'minah. Dan negeri yang zalim, yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, maka akan binasa dan hancur. Meskipun mayoritas Islam, bahkan seandainya penguasanya waliullah misalnya, maka akan hancur. Itulah makna daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan jawaz dan amru ila ghairi ahli fardhal sah. Bila mana sesuatu itu dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, maka itulah saat kebinasaan. Maka itulah saat kebinasaan. Sehingga menjadi renungan bagi kita semua, jangan sampai kita mendukung hal-hal yang bersifat zalim kepada hak-hak orang lain dalam bentuk apapun. Termasuk kita kadang-kadang ini untuk mendukung, bahkan hanya sekedar like di zaman sekarang ini, masya Allah, ngeri orang-orang kecil seperti kita ini. Kadang-kadang ini nanti kalau bisa memasarkan dan mendukung pendapat ini, kelompok ini, saya kasih pulsa, saya kirimkan kuota, saya sampai segitu. Mereka orang-orang yang ingin menciptakan ketidakadilan di tengah-tengah umat manusia. Contoh nyatanya adalah gerakan mendukung Islam. Akal sehat yang mana yang mengatakan? Bahkan saya tanya pada jadi robot, saya tanya, saya ingin satu jawaban. Yang jahat itu siapa? Israel atau Hamas dan Palestina? Dia jawab, ditanya. Jadi ChatGPT mengatakan seperti itu. Akal sehat akan mengatakan kejahatan, ketidakadilan begitu nampak. Makanya ridho terhadap hal yang seperti itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dulu, meskipun dapat imbalan seperti apa, kadang-kadang kita asalkan mendukung produk ini, bagaimana caranya diviralkan lagi, kita di-like sebanyak mungkin, di-komen dengan sebanyak mungkin sebuah produk yang disitu mendukung ketidakadilan tersebut. Kita ikut hanya gara-gara receh, maka itu juga tidak beda dengan mereka orang-orang yang meletakkan atau mengikuti dasar-dasar kezaliman. Saya sendiri tidak ingin mengkritisi para pejabat, presiden, menteri, jaksa agung dan lain sebagainya. Kalau dalam hal berkonsep ini, tapi yang ini saya inginkan adalah kita yang hadir di sini, bahwa jangan sampai kita mendukung hal-hal yang bersifat tidak adil. Paling tidak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memelihara negeri ini, dijadikan negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kalau sudah merata ketidakadilan, maka kita khawatir Allah akan menimpakan bala, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sana. Mungkin pada keterbatasan waktu, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur. Wassalamualaikum